menolong tetangga. Bian terduduk lemas di atas sajadah setelah menjalankan salat asyar. Beberapa hari ini tubuhnya terasa lemas dan gampang mengantuk. Terutama pagi dan sore hari seperti sekarang. Masih mengenakan mukena, ia bangkit dan duduk di ujung tempat tidur. Memandang seisi kamarnya, terutama sebuah lemari berpintu kaca yang berada di sudut kamar. Lemari yang penuh dengan koleksi tas milik Bian kecil. Kenapa aku jadi aneh gini sih? Sebelumnya ia merasa biasa saja saat melihat tas-tas koleksi masa kecilnya. Namun, kini rasanya agak berbeda. Ia jadi suka atau bahkan tertarik untuk membeli tas koleksi terbaru. Tiba-tiba ia teringat beberapa hari ini, terutama beberapa hari lalu saat meminta hal aneh dan mustahil, hal yang membuatnya sempat mendiamkan Erlan. Pintu yang terbuka pun mengalihkan perhatian Bian. Erlan tersenyum dan mendekat. Duduk di sisi istrinya. "Masih marah?" tanyanya. Bian menggeleng pelan, membuat Erlan mengusap puncak kepalanya dengan kelembutan. "Aku minta maaf kalau kemarin buat kamu sedih. Sebagai permintaan maaf, aku janji akan meluangkan waktu untuk temenin kamu ke pameran itu." Bukannya senang, bola mata Bian malah dipenuhi cairan bening. Hal yang membuat Erlan semakin kebingungan. "Loh, kok malah nangis?" Ia mulai panik. "Aku nggak bohong. Aku akan temenin kamu ke sana." "Aku ngerepotin ya, Mas?" Erlan menyeka air mata yang membanjiri pipi istrinya. "Enggak, Bi. Kamu nggak ngerepotin. Aku yang seharusnya meluangkan waktu buat kamu." Rasa bersalah menyusup ke hati Erlan. Selama mereka menikah, hampir tidak pernah Bian menuntut sesuatu kepadanya. Selama ini, ia sangat dewasa dalam bersikap ataupun berpikir. Meminta untuk melihat pameran di Paris adalah permintaan pertamanya, yang langsung ditolak Erlan secara halus karena pekerjaan yang padat. "Aku yang minta maaf. Gak seharusnya aku minta hal berlebihan seperti itu. Maafin aku kalau sikapku kayak anak kecil. Aku juga nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini dan minta hal-hal aneh." Bian mengusap ujung matanya. "Ya Allah, kok rasanya sakit lihat dia nangis kayak gini?" Erlan bergumam dalam hati. "Nggak aneh, kok. Permintaan kamu masih wajar." Ia segera mendekap sang istri, sangat erat. "Jadi gimana? Mau berangkat? Aku akan siapkan perjalanan kita. Anggap aja sebagai bulan madu yang nggak jadi pas Bim-Bim dirawat di rumah sakit. Nggak usah kayaknya, Mas. Aku udah nggak terlalu mau." Erlan termenung. Ia teringat pesan dari Raffi. "Ingat, kaum Hawa adalah ras terkuat di bumi dan paling sulit dimengerti. Kadang ucapan dan keinginan tidak sejalan." "Nggak apa-apa, sayang. Apa sih yang nggak buat senoritaku ini? Tas kuman mau? Kamu lagi ngeledekin aku, Mas?" Pekik Bian, sebab tahu tas kuman yang ia maksud hanyalah angan-angan semasa kecilnya. Tas yang pernah menghebohkan jagat maya karena seukuran butiran pasir tersebut hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. "Bukan ngeledek. Aku nawarin beli tas kuman." "Tenang, Erlan. Tenang. Siapa tahu memang benar kata Boy kalau Bian sensitif bisa pengaruh lonjakan hormon HCG. Ya Allah, gini amat calon bapak." Hampir 1 jam dihabiskan Alia untuk menunggu kepulangan suaminya. Sejak menikah tidak biasanya Boy belum pulang di jam seperti ini. Entah mengapa perasaan aneh tiba-tiba menyusup ke hati. Perasaan gelisah yang entah berasal dari mana. Sesekali ia melirik ke arah ponsel dan berharap ada balasan pesan, namun tetap tidak ada. "Ngapain di sini sendirian?" tanya Aileen, begitu melintas dan melihat sang menantu masih terduduk seorang diri di ruang tamu. "Aku nungguin kakak, Ma. Boy belum pulang." Aileen mendekat ke arah Alia. Wanita itu menggeleng pelan dengan hela napas panjang. "Mungkin lagi di jalan, sayang. Sudah telepon? Belum?"
Nggak dijawab, Ma. Aku udah coba beberapa kali. Mungkin nggak lihat HP-nya. Istirahat aja di kamar sambil nunggu. Ucap Aileen mengusap bahu. Namun, Alea tetap menggeleng. Aku mau tunggu di sini aja, Ma. Mama istirahat aja duluan. Itu mau bawain susunya Bisma, kan? Iya, nih. Bisma lagi rewel. Kalau gitu Mama duluan, ya? Iya, Ma. Ketika sang mertua kembali ke kamar, Alea masih duduk menunggu suaminya. Sesekali ia menatap keluar jendela, memandangi gerbang kokoh. Akhirnya, ia memutuskan kembali ke kamar. Menjalankan salat sambil menunggu kepulangan suaminya. Ya Allah, ya Rob, berilah perlindungi bagi suamiku dimanapun dia berada, dari segala fitnah maupun bahaya. Di sisi lain, Boy baru meninggalkan sebuah tempat setelah menghadiri undangan salah satu teman lamanya. Tadinya, ia tidak ingin datang. Namun, tidak enak karena mereka sudah berteman lama. Maaf, ya. Aku nggak bisa lama-lama. Ucapnya kepada sang pemilik acara. Kamu bahkan nggak minum loh. Balas pria itu. Insya Allah lain kali. Ia mengulurkan tangan, menjabat teman lamanya. Kemudian segera naik ke mobil untuk pulang. Namun, baru beberapa menit mobil melaju, perhatiannya tiba-tiba teralihkan ke sisi jalan, di mana seorang wanita tampak sedang dihadang beberapa pria. Tunggu, itu kan Anya? Boy menurunkan kecepatan berkendara dan menatap lekat-lekat. Wanita di seberang jalan itu memang Anya. Ia bisa mengenali melalui wajahnya. Wanita itu tampak mengenakan rok pendek dan ketat. Kondisi jalan malam itu cukup sunyi karena sudah mendekati larut. Hanya beberapa kendaraan yang melintas. Selain itu, ia menebak bahwa beberapa pria yang ada di sana sedang mabuk. Kebetulan tak jauh dari tempat mereka berada sekarang ada sebuah tempat hiburan malam. Astagfirullah, ada-ada aja. Baru akan turun, Boy tiba-tiba teringat pesan Papa agar berhati-hati. Kala itu Alfian menceritakan pengalaman buruk saat berniat baik mengantar seorang wanita pulang, yang berakhir timbulnya fitnah di antara mereka. Laki-laki sekuat apapun bisa takluk di hadapan wanita. Bahkan wanita bisa menundukkan hanya dengan tatapannya. Pesan Papa yang masih melekat di ingatan. Namun, kondisi sekarang berbeda. Wanita di depan sana adalah tetangganya, dan ia tidak bisa diam saja melihatnya dalam kondisi yang membahayakan. Tak ingin terjadi sesuatu yang buruk, Boy segera turun dari mobil. Mendekat ke arah Anya untuk membantunya. Lepasin saya! Kalian mau apa? Pekik wanita itu. Ah, kamu masuk jual mahal. Tadi di dalam kamu juga ikut party, kan? Ucap salah satu pemuda. Kali ini sambil menarik lengan wanita itu. Maaf, ada apa ini? Boy mendekat dan berdiri di hadapan mereka. Mas? Mata Anya yang basah seketika membulat saat melihat keberadaan Boy di sana. Ia sontak berlari ke belakang punggung lelaki itu. Tolong saya, Mas. Mereka mau gangguin saya. Jangan sok jagoan, ya? Mending pergi sana. Jangan cari gara-gara sama kita. Ancam pria tersebut sambil mengeluarkan sebilah belati. Namun, Boy masih bersikap tenang. Bahkan saat pria tersebut menodongkan belati ke arahnya, Anya menjerit ketakutan. Matanya kesana kemari, hendak meminta tolong kepada siapapun yang melintas. Perkelahian pun tak terhindarkan. Boy harus mengeluarkan tenaga untuk melawan 3 pria sekaligus. Namun, bukan hal sulit baginya untuk melumpuhkan para preman jalanan yang tidak memiliki bekal ilmu bela diri. Lihatlah, kurang dari 5 menit, para pemabuk itu telah tumbang di tangan Boy. Sadar tidak akan mampu melawan, mereka akhirnya pergi sesegera mungkin. Sementara Anya masih berdiri di sudut jalan sambil terisak. Ia tampak sangat ketakutan. Sudah aman, ucap Boy. Lain kali jangan keluar malam-malam.
Bahaya kalau perempuan di jam seperti ini masih di luar rumah. Boy mengeluarkan ponsel dan memainkan ujung jarinya pada layar. Mengetikkan sebuah pesan. Terima kasih, Mas. Maaf saya ngepotin. Saya habis dari ulang tahun teman. Mau pulang, tapi tiba-tiba dihadang orang-orang tadi. Oh, lain kali hati-hati, ya? Mas juga baru mau pulang? Iya. Jawab Boy, tanpa memandang wanita itu. Ia menjawab sambil memainkan ponselnya. Apa boleh saya menumpang? Saya takut pulang sendiri. Boy mengulas senyum. Boleh. Makasih, Mas. Saya nggak tahu gimana jadinya kalau nggak ada Mas di sini. Nggak apa-apa. Kalau bukan sesama, siapa lagi yang saling bantu? Kebetulan saya lewat sini dan lihat kamu. Anya bernapas lega. Namun, sedikit heran sebab Boy sama sekali tidak menawarkan dirinya untuk naik ke mobil. Mereka hanya berdiri di sisi jalan selama beberapa menit. Hingga akhirnya, sebuah mobil mewah berhenti tepat di hadapan mereka. Tampak ditumpangi oleh seorang pria dan wanita. Pria berusia kira-kira 45 tahunan terlihat turun dari mobil dan membungkuk sopan di hadapan Boy. Den, maaf agak lama. Habis jemput istri saya dulu. Nggak apa-apa, Pak. Saya yang minta maaf karena ngerepotin malam-malam. Boy melirik Anya. Ini Pak Maman, sopir papa saya. Kebetulan beliau lagi sama istrinya mau pulang. Saya sudah minta tolong beliau buat antar kamu pulang duluan. Jadi kamu akan aman sama mereka.